Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar salah satu kitab yang menjadi rujukan di pondok pesantren, kitab Nahwu, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas dalam syarahnya yang berjudul Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik, karya Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik rahimahullah ta'ala al-karim. Dalam pembahasan pertama, yaitu tentang al-kalamu wa ma yata'allafu min. Tentunya dalam syair pertama kalau Muhammadun itu muqaddimah, namun pembahasannya marilah kita mulai sama-sama, yaitu tentang bab kalam. Beliau Syekh Ibnu Malik menantumkan seketiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bait tentang bab kalam. Kalamun lafdhu mufidul kastaqim wasmu wa fi'lu thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyisul haswal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lu yang jali siwahum harfun kahal wa fi'walam fi'lul mudari yali lam kayasham wa madi af'ali bitamyiz wasim binun fi'lul amri in amru buhim wal amru illam yakunin mahal fihi wasmu nahuswa wa hayyahan. Adalah kita bersama-sama membahas dari setiap bait yang sesuai apa yang disyarahkan oleh Ibnu Aqil. Yang pertama, al-kalamun lafdhu mufidul kastaqim wasmu afil thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wal kalimatun biha kalamun qad yu'am. Kalam yaitu lafaz yang berfaedah atau yang bermakna, seperti halnya lafaz istaqim. Lalu isim, fiil, dan huruf itu merupakan kalim. Satuan dari isim, fiil, huruf disebut sebagai kalimat atau qaul secara umum. Dan kalimat juga itu kadang-kadang disebut juga kalam pada hal tertentu. Dalam pembahas pertama yaitu kalam, seperti yang kita tahu dalam bahkan di lafaz di Jurumiyah, yang namanya kalam itu lafdhu mufidun faidatun yahsunu sukutu alaiha, yaitu lafaz yang berfaedah yang mendiamkan pendengar. Dalam pembahasan ini kita tidak mungkin menjelaskan satu-satu atau membaca semua dari keterangan Ibnu Aqil, maka diambil beberapa hal yang penting. Yang pertama tadi kalam, yang kedua ada istilah yaitu kalim. Kalim itu gabungan antara isim, fiil, dan haruf yang menjadi satu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, atau kalam dalam bahasa Arab. Yang bedanya kalim dan kalam, kalau kalam itu mufid bermakna, kalau kalim itu susunan beberapa kata, isim, fiil, dan huruf, tapi belum tentu kalam. Di sini juga diterangkan bahwa kalim itu setidaknya ada 3 huruf, bukan 3 huruf, ada 3 susunan, entah itu fiil, isim, atau huruf. Dan satuan dari kalim itu disebut kalimat. Contohnya isim, kalau cuma zaitun itu cuma isim, fiil, doroba itu fiil, harfun fi, itu disebut sebagai kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Dan qaul juga, dan qaul secara umum. Qaul itu juga bisa mencakup kalam, kalimat, terus kalim. Kalimat juga bisa menjadi kalam dalam hal tertentu. Pembahasan yang pertama kita tadi sudah menyebutkan tentang kalim, yaitu susunan 3 huruf atau 3 kalimat, belum tentu menjadi kalam. Contohnya in qama zaitun, jika zaitun berdiri, maka pendengar tentunya belum mengetahui apa yang akan dimaksud oleh pembicara tentang lafaz in qama zaitun, apabila zaitun berdiri. Belum
belum jelas, maka itu disebut kalim. Nah, tapi belum disebut kalam. Nah, terus yang tadi kita baca itu wakil matum ya kalam qad yu'am. Kalimat juga bisa atau terkadang-kadang juga menjadi kalam. Nah, contoh kalimat yang masyhur di orang Arab sana yaitu kalimatul ikhlas atau kalimat la ilaha illallah. Itu disebut kalimatul ikhlas. Tapi dalam la ilaha illallah itu mempunyai tarkib, ada isim dan isim. Nah, dan tarkib itu sesuai atau mencukupi untuk menjadi sebuah kalimat kalam. Nah, maka di sini kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah juga disebut sebagai kalam. Selanjutnya bil jari wa tanwin wa dina wa al wa musnadin lil ismi tamyisul hasan. Dengan huruf jar dan tanwin dan nida serta al wal musnadi yang dan sandaran lil ismi tamyisul hasan. Isim itu jelas dengan tanda-tanda tersebut. Di sini di syarahnya yang dimaksud jari itu mencakup huruf jar, idhofah serta tabi'iyah, yaitu persifatan. Dicontohkan yaitu marartu bi hulami zaidin fadilin. Marartu fiil dan fa'ilnya bi hulamin. Hulamin di sini itu sebagai isim karena ada tanda bi atau tanda huruf jar, ya bil jarri yang bi harfi jar. Zaidin itu menjadi isim karena apa tandanya sebagai idhofah, bil jari wa idhofah. Nah, terus yang kedua yang selanjutnya al-fadili itu jar karena apa? Karena tabi'ah menjadi sifat dari zaidin. Selain itu juga al-fadil itu ada alif lam. Alif lam itu menjadi petunjuk dari isim. Selanjutnya ada tanwin. Tanwin itu menjadi isim, menjadi ciri-ciri isim. Namun di syarahnya itu dijelaskan lagi ada 4 tanwin yang masyhur di kalangan orang Arab, yaitu pertama tanwin tamkin. Ya, tanwin tamkin itu tanda tanwin yang masuk kepada isim-isim yang mu'rab. Contohnya zaidun, rajulun dan lain-lain. Nah, yang kedua tanwin tankir. Tanwin tankir itu tanwin yang membedakan antara isim yang mu'rab atau yang makrifat dengan isim yang nakirah. Contohnya di sini maratu bi sibawaihi wa sibawaihin akhor. Saya bertemu dengan sibawaihi. Nah, di sini hanya menggunakan hi, menggunakan fathah kasroh, tidak tanwin. Itu menunjukkan makrifat. Dan sibawaihin, nah itu menunjukkan menggunakan tanwin. Nah, tanwin di sini sebagai tanwin tankir, yaitu sibawaihi itu makrifat, sibawaihin itu sebagai tanda nakiroh. Nah, selanjutnya yaitu tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah itu tanwin yang terdapat pada jamak muannats salim. Selain itu ada juga yang namanya tanwin rib, yaitu ada tanwin yang keempat itu ada yang namanya tanwin iwad. Al-iwad rib. Ada 3 pembagian tanwin iwad, yaitu pertama tanwin id yang menunjukkan bahwa ada makna atau ada kalimat lain yang disembunyikan dan digantikan oleh dengan menggunakan tanwin. Di sini dicontohkan yaitu wa antum hina iding tanzurun. Nah, kata hina iding itu menunjukkan tanwin, dan makna dari tanwin ini itu menunjukkan bahwa ada kalimat yang lain disembunyikan yaitu id balaghatir ruhul hulquma. Nah, di sini hina iding, kenapa din itu pakai tanwin? Karena ada yang disembunyikan. Yang lebih simpelnya itu kullun yamutu. Nah, kullun itu menjadi domah ten di sini. Tanwin di sini menunjukkan ada kalimat yang disembunyikan yaitu kullu insanin yamutu. Selanjutnya ada
yang namanya tanwin taronum. Itu tanwin yang masuk hanya kepada syair. Syair. Terus yang selanjutnya yaitu tanwin ghali. Tanwin taron dan tanwin ghali itu keduanya masuk ke dalam syair, karena itu jarang masuk, sebaiknya kita tidak usah secara rinci membahas hal tersebut. Yang jelas tadi ada tanwin yang bisa masuk atau menjadi tanda isim yang sering kita temui, mungkin tanwin tankir, tamkin. Itu yang menjadi titik fokus kita untuk belajar tentang nahwu. Taronum ghali itu ketika meneliti tentang syair, itu disebutkan, dan ini menjadi tanda kutip dari di sini yaitu tanwin taronum, tanwin ghali itu adalah tanda isim namun bisa masuk kepada fiil, khusus pada taronum dan ghali. Isbita fa'al wa atas wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lu yang jadi. Dengan tanda ta pada kalimat fa'alta wa atas wa ya dalam kalimat if'ali wa nun dalam lafaz akbilanna, fi'lu yang jadi, fi'il itu menjadi jelas. Di sini untuk lebih jelasnya fi'il, itu sudah kita ketahui ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il mudhari dan fi'il madhi lebih gampang atau lebih enak kita belajarnya dengan saudara dari nahwu, yaitu sorof. Di sorof itu sudah diberikan contoh dengan simple, yaitu fa'ala, fa'ulu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu dengan beberapa contoh yang lain. Di situ sehingga kita bisa melihat bahwa yang namanya fi'il madhi, yang namanya fi'il itu apa, fi'il madhi itu apa, fi'il mudhari seperti apa, dan di sampingnya juga dijelaskan. Yang fa'ala itu berarti dhamirnya siapa, fa'ala itu siapa, juga diterangkan tentang mutakalimnya dan juga hulibnya. Di situ untuk lebih enak belajar nahwu tentang bab kalam-kalam ini, terutama bab fi'il, itu sebaiknya juga menghafalkan tasrifiyah, ya, terutama tentang fi'il yang tasrif secara lughawi. Selanjutnya siwahuma harfun kahal wa fi walam fi'lul mudhari yalilan kayyasham wa madhiya af'ali bit tamis wasim binuni fi'lul amri in amrum fuhim. Selain fi'il dan isim, ada yang namanya huruf. Contohnya hal, fi, lam. Dan fi'ilul mudhari ditandai atau jatuh setelah lam. Contohnya lam kayyasham. Dan di sini lam yasham. Huruf di sini itu diberitahukan bahwa huruf itu ada yang mukhtas dan ghairu mukhtas. Yang mukhtas itu yang masuk kepada fi'il dan isim. Ya, sebelum ada kalau ada huruf yang bisa masuk fi'il dan isim namanya yang mukhtas. Contohnya hal zaidun qaimun dan hal qoma zaidun. Hal di sini huruf. Tapi setelah hal itu ada bisa isim yaitu zaidun dan bisa fi'il yaitu hal qoma. Yang selanjutnya fi'il ghairu mukhtas, yaitu fi'il yang hanya masuk kepada salah satu isim atau fi'il. Contohnya yang isim zaidun fiddari. Fi itu setelah fi pasti isim. Contoh yang lain lam yakum zaidun. Lam di sini itu menjadi tanda dari fi'il, huruf tapi menjadi tanda fi'il. Karena apa? Karena huruf yang ghairu mukhtas, huruf yang hanya masuk ke salah satunya. Terus juga di sini dijelaskan fi'il madhi.
Seperti halnya tadi kita belajar bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'lu yang jali, fi'il madi itu lebih enak, lebih jelas atau lebih mudah bagi kita, dan fi'il mudhari menghafalkan tasrifiyah tadi, tasrifiyah yang lughawi. Selanjutnya wal amru illam yakulin mahal fihi wasmunah wa hayahal. Di sini menjadi hal yang asing bagi kita, terutama yang awal-awal belajar nahwu, yaitu ada fi'il amr illam yakunin mahal, fi'il amr yang tidak bisa menerima nun. Fi'il amr itu fi'il yang perintah, contohnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, if'al. Nah, if'al, dan di sini fi'il amr bisa menerima nun taukid dan nun sakilah. Contoh doroba, dorob, idrib, binna. Di situ bisa menerima nun taukid. Nah, menjadi salah satu karakter atau menjadi ciri dari fi'il amr itu bisa menerima nun taukid atau nun taukid. Tapi jika ada makna yang merupakan amr perintah tapi tidak bisa menerima atau tidak bisa dimasukin nun taukid, maka huruf ini atau kalimat ini itu tidak dinamakan sebagai fi'il. Contohnya di sini soh, wahayyahal soh, pergilah. Soh ini bermakna pergilah, tapi dia tidak merupakan fi'il amr, padahal maknanya fi'il amr. Kenapa? Karena tidak bisa menerima nun taukid, maka tidak boleh dikatakan sohanna. Di sini juga hayyahal, tidak bisa dikatakan hayyahalanna. Nah, berbeda dengan tadi yang kita sampaikan, yaitu fi'il amr, contohnya uskut, sohan itu artinya diam. Soh itu artinya pergilah, ya, soh itu artinya pergilah. Idhabbanna, contoh dari soh itu yang bermakna sama itu dhahaba, idhab, soh. Tapi kalau soh itu tidak merupakan fi'il amr, tapi idhab itu fi'il amr. Kenapa? Karena menjadi cirinya itu nun taukid. Idhabanna, nah itu baru fi'il amr karena bisa dimasuki nun taukid. Kalau soh itu tidak bisa sohanna. Nah, nama di sini itu disebut sebagai isim. Isim apa? Isim fa'il. Nah, ada keterangan yaitu isim fa'il untuk menjadi tambahan bagi kita mengenai pembelajaran ilmu nahwu, ya, bab awal-awal yaitu bab kalam. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari bersama, menjadi pemahaman bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, sekaligus selalu menerima apa-apa yang kekurangan sebagai motivasi untuk lebih baik ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.